Dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. 1. Dampak kolonialisme di bidang politik. Dalam bidang politik, kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa faktor, yaitu penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan memanfaatkan penguasa-penguasa tradisional seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama VOC. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Belanda sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan politik kerajaan karena intervensinya. Lalu dampak kolonialisme di bidang politik itu apa ya? Yang pertama, Daendels atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Padahal menurut adat istiadat kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial, pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian. Kedua, Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Ketiga, Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan. Contohnya tentang pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia yang mengakibatkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh. Kedua, dampak kolonialisme di bidang budaya. Sedikit banyak kita punya bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris. Misalnya saja ada handuk dari bahasa Belanda, handuk, sepatu dari bahasa Portugis, sepatu, buku dari bahasa Inggris, book. Selain kosakata, ternyata kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya, kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat saat ini, seperti bangunan yang bisa kita temui di Kota Tua dan Lawang Sewu. Dalam bidang sosial, praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia membawa dampak, yaitu terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial. Yang pertama ada golongan timur asing yang terdiri dari orang Cina dan timur jauh. Yang kedua ada golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Yang ketiga ada golongan pribumi. Terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan-perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. Ketiga, muncul golongan buruh dan golongan majikan yang muncul karena berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. 4. Dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial bangsa barat terhadap rakyat Indonesia membawa dampak diantaranya sebagai berikut. Pertama, monopoli dan penguasaan suatu daerah koloni oleh penjajah, menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Kedua, perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Ketiga, praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Kelima, dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Dampak penjajahan bangsa barat di bidang pendidikan ada munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.